Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Sebuah edisi dari Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Antonio Conte telah membuat 10 aturan yang harus diikuti oleh pemain dan staf Inter untuk mengamankan gelar Serie A. Yang pertama dari aturan ini berkaitan dengan ruang ganti dan aturannya adalah bahwa tim berada di atas segalanya. Tidak ada ruang untuk individu dan semuanya harus memiliki tujuan yang sama. Para pemain berpengalaman seperti Ranocchia, Ashley Young, Alexander Kolarov, Arturo Vidal, dan Alexis Sanchez semuanya harus menjadi contoh bagi para pemain muda di klub. Conte juga mendesak para pemain Inter untuk membatasi kontak dengan orang lain di luar lapangan dalam upaya menghindari resiko tertular COVID-19. Sambil mendorong mereka untuk rileks dan beristirahat sebanyak mungkin untuk pulih lebih cepat di sela-sela pertandingan. Mantan pelatih tim nasional Italia itu juga tidak memperbolehkan pemain untuk berada di tempat latihan klub pada malam sebelum pertandingan dan menyarankan mereka untuk berkumpul bersama keluarga masing-masing. Salah satu aturan di dalam lapangan yaitu begitu bola direbut tim lawan, pemain harus segera untuk mendapatkan bola kembali. Conte juga meminta ahli gizi klub menyusun rencana diet pribadi untuk masing-masing pemain. Hal ini diakui oleh Lukaku yang sangat terbantu dengan program diet dari ahli gizi Inter. Dia juga sangat mementingkan mempelajari lawan sebelum pertandingan. Conte juga hanya meminta para pemain untuk fokus dari pertandingan ke pertandingan. Conte telah meminta para pemainnya untuk konsentrasi maksimum untuk menghindari kartu dan dikeluarkan dari lapangan. Jika tidak, pemain itu akan didenda. Seperti yang terlihat ketika Vidal diusir dari lapangan melawan Real Madrid di Liga Champions. Christian Eriksen diprediksi kembali ke starting line-up Inter Milan untuk pertandingan lanjutan Liga Serie A Giornata ke-27 melawan Torino. Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport bahwa Eriksen akan menggantikan Arturo Vidal di lini tengah setelah Inter mengumumkan bahwa Vidal akan menjalani operasi lutut kirinya besok. Vidal akan menjalani operasi artroskopi di Humanitas Institute terkait nyeri meniskus yang dialami pada lutut kirinya. Di laga sebelumnya dalam kemenangan 1-0 Inter atas Atalanta, Eriksen masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dan untuk laga minggu ini, ia siap memulai bersama Barella dan Brozovic. Selain itu, Lautaro Martinez tampaknya bakal diistirahatkan setelah bekerja keras melawan tim besutan Gianpiero Gasperini pada Selasa lalu 9 Maret 2021. Dan sebagai gantinya, Conte akan memainkan Alexis Sanchez yang juga dalam performa terbaiknya. Selain Vidal, Inter juga kemungkinan tidak akan dapat membawa bek Alexander Kolarov ke Stadio Olimpico Grande Torino karena cedera paha. Kontribusi Lautaro Martinez di lini pertahanan Inter Milan saat melawan Atalanta mengingatkan kita pada penampilan Samuel Eto'o. Menurut laporan dari Calcio Mercato, El Toro telah menunjukkan bahwa kemampuannya lebih dari hanya sekedar mencetak gol, tetapi juga sering membantu lini pertahanan Inter, persis seperti halnya Eto'o yang sering bermain sebagai fullback di bawah asuhan Jose Mourinho pada era treble winner musim 2019-2010. Lautaro melakukan banyak pekerjaan di sektor pertahanan tim Antonio Conte kala menjamu Atalanta di San Siro 9 Maret 2021. Sehingga mendapat banyak pujian dari sang pelatih pasca pertandingan. Pemain Argentina berusia 23 tahun itu ditugaskan untuk bertahan di sisi kiri pada saat Atalanta menguasai bola untuk mengimbangi bek lawan Rafa Toloi yang merengsek maju ke depan. Sehingga fungsi Lautaro seketika berubah menjadi pemain bernomor punggung 3. Versi Lautaro di laga tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga yang ditemukan Inter di tengah perjalanan mereka menuju kesuksesan. Selain menjadi mitra yang ideal bagi Romelu Lukaku di lini depan, Lautaro juga telah membuktikan dirinya sebagai pemain tim dan mulai memahami betapa pentingnya arti pengorbanan dan persatuan tim.
Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, memberikan penghargaan tinggi atas kinerja luar biasa dari pelatih Antonio Conte dan para pemainnya menyusul penampilan luar biasa mereka di Serie A. Inter saat ini sangat nyaman di posisi puncak dan unggul 6 poin dari rival sekota mereka, AC Milan, yang menempati posisi kedua, di mana Serie A hanya menyisakan 12 pertandingan. Tim asuhan Conte telah memenangkan 7 pertandingan terakhir mereka di Liga dengan hanya kebobolan 2 gol dalam 9 pertandingan terakhir. Antonio Conte melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengembangkan para pemain. Kami kini berada di puncak klasemen Serie A. Conte beserta para pemain pantas mendapatkan pujian, kata Zanetti dalam sesi wawancara dengan On Time Sport. Komisi Disiplin FIGC telah selesai melakukan investigasi atas pertikaian antara Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku di ajang Coppa Italia yang lalu. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Ibrahimovic terbebas dari segala tuduhan rasisme. Namun dirinya dan Lukaku tetap dianggap bersalah karena melakukan tindakan tidak sportif dengan tanggung jawab objektif dari klub. Yang berarti bahwa kedua klub bertanggung jawab atas tindakan pemain mereka. Kedua pemain diberikan hak untuk melakukan pembelaan untuk menerima pengurangan hukuman yang disebut tak lebih dari sekadar denda saja. Tidak ada hukuman larangan tampil di beberapa laga atau lain sebagainya. Pun begitu bagi kedua klub, tidak ada sanksi spesifik untuk mereka. Suning terus menjalin negosiasi dengan beberapa perusahaan yang tertarik untuk bergabung dengan Inter. Saat ini perusahaan asal Arab Saudi, Public Investment Fund (PIF), menjadi perusahaan yang paling santer dikaitkan dengan Inter, menyalip BC Partners yang sejak awal tahun ini aktif menjalin komunikasi dengan Suning. PIF sendiri memang tengah berusaha untuk masuk ke dunia sepak bola dan tahun lalu tertarik untuk membeli tim Premier League, Newcastle United. Sudah ada tawaran yang dilayangkan dan diterima oleh pemilik The Magpies, Mike Ashley. Namun kemudian kesepakatan tak bisa dirampungkan karena ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19. Newcastle masih mencoba untuk bernegosiasi, namun laporan dari La Repubblica dan beberapa media Inggris menyebut PIF sudah memilih mundur terkait ketertarikan terhadap Newcastle dan mengalihkan fokus sepenuhnya ke Inter. PIF siap menyodorkan solusi yang dianggap paling ideal oleh Suning, yakni membeli 30% saham Inter yang nantinya akan membuat Suning tetap memegang komando Inter. Bukan tidak mungkin dalam kesepakatan nantinya PIF memiliki hak untuk terus menambah nilai saham mereka secara bertahap, seiring waktu hingga akhirnya memegang kendali penuh Inter. Atau juga tidak menutup kemungkinan Suning akan membeli kembali saham yang mereka lepas di masa depan setelah situasi ekonomi membaik. Menurut Todovicages.com, Barcelona siap menyalip Inter untuk mendapatkan gelandang Liverpool Georginio Wijnaldum. Pelatih kepala La Blaugrana Ronald Koeman telah memiliki kesepakatan untuk berbicara kepada presiden klub baru Joan Laporta mengenai kemungkinan target transfer, dan Wijnaldum dianggap sebagai rekrutan prioritas. Inter kemungkinan akan menerima tawaran dari Monza untuk menjadikan Lorenzo Pirola dari status pinjaman permanen, menurut sebuah laporan di fcinternews.it. Presiden Monza Silvio Berlusconi dan Kepala Eksekutif Adriano Galliani siap untuk membuat tawaran serius untuk mendatangkan bek tengah Inter dengan mahar sekitar 10 hingga 12 juta euro. Inter bisa tergoda untuk menguangkan mantan bek Primavera karena kepergian Pirola akan membantu Nerazzurri mengumpulkan dana untuk kampanye transfer mereka musim panas ini. Sesuai fcinternews.it, bek Inter Andrea Ranocchia menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan klub. Belum ada kontak mengenai perpanjangan kontrak untuk pemain Italia itu, yang kontraknya saat ini dengan Nerazzurri akan berakhir pada akhir musim ini. Ranocchia mungkin tidak banyak bermain akhir-akhir ini, tetapi masih merupakan opsi cadangan yang layak dan dianggap sebagai pemain fundamental yang dimiliki di ruang ganti Antonio Conte.
Inter Milan telah menolak tawaran pertama dari Sporting CP untuk mengontrak Joao Mario secara permanen. Inter Milan telah menolak tawaran pertama dari Sporting CP untuk mengontrak Joao Mario secara permanen. Sporting CP telah menyodorkan tawaran senilai 7 juta euro plus bonus untuk dapat mengikat mantan pemainnya itu secara permanen. Namun proposal tersebut telah ditolak oleh Inter dan mereka berharap agar Sporting CP bersedia menaikkan tawaran mereka.